Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membuat video yang kurang dari 10 menit, dan di dalam video kali ini bukan hanya saya sendiri yang akan menjelaskannya ya, tapi saya akan memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Sri Feba Anggrainuno. Nama saya Indri Buhumo. Saya Fikran Rejekilahunga. Dan saya Messi Dudukala. Dan saya Alvin Maruf. Oke, baiklah, kami akan masuk ke inti pertama yang dibacakan oleh saudari Messi sendiri. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang keamanan komputer. Keamanan komputer atau dalam bahasa Inggris computer security atau dikenal juga dengan sebutan cyber security atau IT security adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer dan jaringannya. Computer security atau keamanan komputer bertujuan membantu user agar dapat mencegah penipuan atau mendeteksi adanya usaha penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi. Keamanan komputer adalah suatu cabang teknologi yang dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran keamanan komputer antara lain adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau korupsi, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Tujuan keamanan komputer menurut Garfinkel dan Spafford, ahli dalam computer security, komputer dikatakan aman jika bisa diandalkan dan perangkat lunaknya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan keamanan komputer pertama, berusaha melindungi data dan informasi dari orang yang tidak berada dalam ruang lingkupnya. Dan yang kedua, ketersediaan. Tujuan adalah menyediakan data dan informasi bagi mereka yang berwenang untuk menggunakannya. Dan yang ketiga, integritas. Semua subsistem harus menyediakan gambaran akurat dari sistem fisik yang diwakilinya. Baiklah, materi kedua akan dilanjutkan oleh saudari Alvin Maruf. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Menjaga jarak antara satu sama lain untuk memutuskan antara terhadap virus corona ini. Jadi untuk alasan mengapa kami membuat video perorangan Berdasarkan level metode pengamanan komputer dibedakan berdasarkan level keamanan, bisa disusun seperti piramida, yaitu 1. Keamanan level 0 merupakan keamanan physical security atau keamanan tingkat awal. Apabila keamanan fisik sudah terjaga, maka keamanan dalam komputer juga akan terjaga. 2. Keamanan level 1 terdiri dari database security dan pembuatan database dilihat apakah menggunakan aplikasi yang sudah diakui keamanannya. Selanjutnya adalah memperhatikan data security, yaitu pendesain database. Karena pendesain database harus memikirkan kemungkinan keamanan dari database. Terakhir adalah device security, yaitu adalah yang dipakai untuk keamanan dari database tersebut. 3. Keamanan level 2, yaitu dari segi keamanan jaringan. Keamanan ini sebagai tindak lanjut dari keamanan level 1. 4. Keamanan level 3 merupakan information security. Informasi seperti kata sandi yang dikirimkan kepada teman atau file-file yang penting, karena takut ada yang tidak sah mengetahui. 5. Keamanan level 4. Keamanan ini adalah keseluruhan dari keamanan level 1 sampai level 3. Apabila ada satu dari keamanan ini tidak dipenuhi, maka keamanan level 4 juga tidak dipenuhi. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fikran Rejekilahunga.
Baik, berdasarkan sistem metode pengamanan komputer terbagi dalam beberapa bagian, antara lain network topologi, yaitu sebuah jaringan komputer dapat dibagi atas kelompok jaringan eksternal atau internet atau pihak luar. Kelompok jaringan internal dan kelompok jaringan eksternal diantaranya tersebut di militarised zona. 2. Security Information Management. Salah satu alat bantu yang dapat digunakan oleh pengelola jaringan komputer adalah Security Information Management, berfungsi untuk menyediakan seluruh informasi yang terkait dengan pengamanan jaringan komputer secara terpusat. Intrusion Detection System atau IDS dan Intrusion Prevention System yaitu IPS adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi dan melindungi sebuah sistem keamanan dari serangan pihak luar ataupun dalam. Pada IDS berbasiskan jaringan komputer, IDS akan menerima kopi paket yang ditujukan pada sebuah host untuk selanjutnya memeriksa paket-paket tersebut. Jenis ancaman jaringan. 1. Probing. Probing atau yang biasa disebut dengan probing adalah usaha untuk mengakses sistem dan mendapatkan informasi tentang sistem. 2. Scan. Scan adalah probing dalam jumlah besar menggunakan suatu tool. Account compromise meliputi user compromise dan root compromise. Paket sniper adalah sebuah program yang menangkap data dari paket yang lewat di jaringan, dalam kurung username, password, dan informasi penting lainnya. 4. Hacking. Hacking adalah tindakan memperoleh akses ke komputer atau jaringan komputer untuk mendapatkan atau mengubah informasi tanpa otoritas yang sah. Terakhir, social engineering, exploitation of truth. Sekumpulan teknik untuk memanipulasi orang sehingga orang tersebut membocorkan informasi rahasia. Baiklah, materi selanjutnya saya sendiri yang akan membacakannya. Hypen pertama, penyusup bisa dikategorikan ke dalam dua jenis. Yang pertama, penyusup pasif, yaitu membaca data yang tidak terotorisasi atau tidak berhak mengakses. Yang kedua, menyusup aktif, yaitu mengubah sistem data yang tidak terotorisasi. Selain itu, ancaman lain terhadap sistem keamanan komputer ini bisa dikategorikan dalam 4 macam. Yang pertama, interupsi atau sumber daya sistem komputer dihancurkan sehingga tidak berfungsi. Contohnya penghancuran hard disk atau pemotongan kabel. Ini merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Yang kedua, intersepsi atau orang yang tak diotorisasi dapat masuk atau mengakses ke sumber daya sistem. Contohnya menyalin file yang diterotorisasi. Ini merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Yang ketiga, modifikasi. Orang yang tak diotorisasi tidak hanya dapat mengakses tapi juga merusak sumber daya. Contohnya mengubah isi pesan atau mengacak program. Ini merupakan ancaman terhadap integritas. Yang keempat, fabrikasi atau orang yang tak diotorisasi menyiapkan objek palsu ke dalam sistem. Contohnya memasukkan pesan palsu, menambah data, pesan palsu menambah data dan dikategorikan yang ada di atas dan jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari pasti kita akan menemukan masalah dalam komputer. Hypen kedua, ancaman sistem keamanan komputer. Di bawah ini merupakan nama-nama ancaman yang sering dilihat dalam sistem keamanan komputer. Yang pertama, adware, backdoor trojan. Yang ketiga, hijacking. Yang keempat, snapping. Yang kelima, boot sector virus. Yang keenam, browser hijackers. Yang ketujuh, client letters. Dan hypen yang terakhir, jenis ancaman keamanan komputer berikut ini adalah contoh ancaman-ancaman yang sering dilihat. Yang pertama, virus. Yang kedua, email virus. Yang ketiga, internet worms. Yang keempat, spam. Yang kelima, trojan horse. Yang keenam, swiftware. Yang ketujuh, serangan brute force. Baiklah, itu
materi dari saya dan selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Indi. Oke, saya akan melanjutkan manfaat sistem keamanan komputer, yaitu menjaga suatu sistem komputer dari pengaksesan seorang yang tidak memiliki hak untuk mengakses. Sistem komputer tersebut, sistem keamanan komputer semakin dibutuhkan saat ini seiring dengan meningkatnya penggunaan komputer di seluruh dunia. Faktor meningkatnya penggunaan komputer dan internet, banyaknya software yang pada awalnya digunakan untuk melakukan audit sebuah sistem dengan cara mencari kelemahan dan celah yang mungkin disalahgunakan untuk melakukan scanning sistem orang lain. Banyaknya software untuk melakukan penyusupan di internet dan bisa di-download secara gratis. Meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet, kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Dampak negatif yang ditemukan dari penggunaan sistem keamanan komputer yaitu menurunnya nilai-nilai transaksi melalui internet terhadap e-commerce, menurunnya tingkat kepercayaan dalam melakukan komunikasi dan transaksi melalui media online. Yang terakhir, merugikan secara moral dan materi bagi korban yang data-data pribadinya dimanipulasi. Terima kasih. Baiklah, itu video kami kali ini. Mohon maaf apabila ada kata yang salah di video kami tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.